Kebetulan tadi saya sedang proses pruning kelengkeng, yang mana daunnya bisa dilihat sahabatku semua banyak. Nah, karena banyaknya ini, maka saya mau buat silase lagi. Nah, ikutin step-stepnya yang benar dan pasti sukses untuk buat silasenya ya. Untuk bahan silase sendiri pada kali ini ya, dominan daripada daun kelengkeng, tapi karena sudah saya aduk, nah jadi ini susah untuk membedakannya. Nah, tapi intinya ya, untuk proses pembuatan silase ini bisa menggunakan berbagai jenis bahan, khususnya tumbuh-tumbuhan loh ya, baik itu daun, batang, buah, bunga dan lain sebagainya. Nah, di sini saya kasih contoh, di sini nih daun kelengkeng, di bawahnya ini, di campuran di bawahnya ini juga ada daun singkong, juga ada rumput teki, ada rumput gajah, ada odot dan sebagainya. Silase bebas untuk bahannya, yang penting dari tumbuh-tumbuhan sesuai dengan kodrat alaminya. Setelah tadi bahannya, sekarang proses berikutnya adalah mencacah. Saya pakai masih manual ini, pakai golok. Tujuannya waktu mencacah ini adalah biar ukurannya kecil ya, jadi mudah untuk ditaruh dalam tong atau drum atau silo, juga mempercepat proses penguapan. Jadi kadar airnya nanti di bahan baku pakan ini cepat yang namanya turun. Selanjutnya adalah proses penghamparan. Ini tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air. Meskipun kayaknya seperti ini kan, ini kering kayaknya, tapi kalau dicek di bagian dalamnya ini masih banyak mengeluarkan air lembab. Kita cek bareng-bareng ya. Nah, bentar ya, saya tunjukin ke sahabatku semua. Ini kan, kelihatan enggak? Padahal ini daunnya daun kelengkeng. Nih, kelihatan kan? Ada bekas-bekas air. Nah, ini ada bekas-bekas air. Ini yang proses yang paling utama bagi saya. Ada yang bilang bahwasanya sebelum dicacah dikurangi kadar air, diberdirikan atau dijemur atau apapun. Bisa. Kalau saya dicacah dulu, baru setelah itu dikeringkan seperti ini untuk mengurangi kadar air. Ini faktor utamanya silase biar sukses. Jadi kadar airnya harus seminim mungkin ya sahabatku. Ini pembuktiannya bahwasanya proses yang saya lakukan seperti ini biar sukses. Sekarang hari ketiga, bisa dicek ini udah kering, tapi tenang aja, gizinya tetap ada kok, karena ini bukan daun yang seperti ini. Nah, saya tunjukkan langsung ya. Ini daun yang kering, ini daun yang saya kurangi kadar airnya, beda. Ini 3 hari. Kemudian apakah ada nanti, apakah gizinya berkurang? Tidak, karena yang berkurang itu cuma kadar airnya saja ya. Nah, di proses hari ketiga ini sekaligus saya buat silasenya, intinya silasenya. Jadi jangan sampai di skip ya. Kemudian juga ada beberapa tambahan saat pembuatan ini, yaitu saya nggak tahu, kalau saya bilangnya ini drum, tapi bukan drum. Ini yang biasanya dibuat di kamar mandi itu loh. Saya sebenarnya drumnya ada 3, cuman karena masih sedikit ini, maka nggak saya pakai yang drum-drum warna biru. Kemudian ada tambahan lagi, yaitu begatul. Ini ya, ada tambahan begatul ini. Fungsi dari begatul ini adalah selain menambah gizi daripada silase, juga nanti fungsinya menyerap air, juga bisa apa ya istilahnya ya, mengurangi udara yang terjebak di dalam
drum ini, tong ini. Kalau misalkan nggak pakai bekatul bisa cuman daun-daun aja tuh yang seperti ini aja bisa kok. Ini hanya alternatif saja, daripada nggak jadi mending saya tambahkan ini aja, bekatul. Dah, itu aja. Ini silase. Kalau fermentasi ada tambahan lagi, yaitu fermentor. Cuman karena silase, nanti yang untuk fermentasi nanti saya buatkan sendiri. Simak ya, karena ini intinya dari proses pembuatan silase. Jangan sampai di skip. Oh iya, jangan lupa subscribe-nya ya. Setelah ini saya hambur-hamburkan bekatul ini di rumputnya atau bahan yang mau kita silase. Tapi sebelum itu biasanya saya berikan di tongnya dulu sebagai dasaran. Ya, kalau sudah selesai di tongnya, sudah ada bekatulnya, dikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Biar terlihat jelas nanti. Kalau memang dirasa kurang, ya ditambah lagi. Nah, tidak perlu banyak-banyak, bagi dasarnya aja. Setelah itu, yang terpenting adalah di rumputnya ini ditambahi daripada bekatul. Setelah rata semua, dimasukkan ke dalam tong. Jangan lupa diinjak-injak ya, karena biar padat. Jika dirasa sudah full, sudah maksimal, sudah diinjak-injak, maka waktunya kita mengikat. Nah, tapi sebelum itu biasanya di atasnya saya tambahkan bekatul. Tujuannya itu apa? Biar untuk menutupi rongga daripada nih sela-sela antar daun. Ini sekarang kayaknya over gitu ya, lebih ya. Padahal nanti waktu dibuka, waktu silase nanti atau proses terjadinya silase nanti akan turun ini. Semuanya aja saya berikan. Setelah itu kita tutup dengan bacaan bismillah. Semoga hasilnya maksimal nantinya. Nah, buat serapat mungkin ya sahabatku, saya pakai tali ini dah, tali karet, orang kayak menggunung. Nanti pada waktu proses terjadinya proses silase ini akan turun sendiri kok. Nih saya ikatkan dulu kalau biasanya saya. Nah. Oke. Nah.
ikatnya harus rapat mungkin, jangan sampai ada udara yang ada di dalam. Itu kuncinya. Kalau sampai ada yang berlubang, kemudian ada yang apa ya, pokoknya di dalam tong ini ada udara, alamat bukannya jadi pakan silase, malah jadi kompos. Setelah proses ditali gini, kita cek samping-sampingnya ini, apakah ada yang berlubang atau ada yang belum dapat, harus kita perbaiki. Nah, biasanya kalau yang tong biru itu kan ada kunciannya. Nah, berhubung ini pakai plastik, harus kita cek ya. Jangan sampai ada udara yang masuk. Kalau ada udara masuk, gagal. Nah, kalau memungkinkan dibalik ya, biar aman lah hitungannya, biar nggak ada udara yang masuk. Tapi kalau memang drumnya besar dan nggak kuat, ya buat gini aja tidak ada masalah. Tapi berhubung ini tongnya kecil, ya saya balik aja, kan ringan. Selalu cek kondisinya, kalau bisa penempatannya jangan di tempat yang panas. Oke, kemudian juga nih, kan masih banyak nih sisa-sisanya. Kebanyakan kan bingung, lah kalau terlalu banyak gimana bang, rumput-rumputnya masih banyak atau daun-daunnya masih banyak, solusinya gimana? Ya tinggal kita berikan ke domba kita gitu ya. Untuk hasil silasenya yang ini nanti saya buatkan di video shortnya. Insya Allah nanti saya buka di usia 21 hari, atau kalau memang butuh ya saya buka aja. Minimal kalau saya sih 2 minggu sudah bisa saya buka, tergantung daripada kondisi rumput. Ada nggak kira-kira rumput di tempat saya.